Setelah kurang lebih setengah abad menjadi rumah bagi sekitar 70.000 pekerja harian, pemerintah kota mengeluarkan keputusan pada tahun 2019 untuk menutup lingkungan yang dikenal dengan Kamagasaki. Kamagasaki memang terkenal sebagai daerah dengan konsentrasi kemiskinan, tunawisma, dan penerima kesejahteraan terbesar di Jepang. Meski keputusan pemerintah dalam menutup lingkungan Kamagasaki diklaim dipicu oleh kondisi fasilitas yang buruk dan rentan terhadap gempa bumi, namun penduduk lokal dan warga melihat langkah tersebut sebagai upaya pemerintah untuk menjadikan lingkungan Kamagasaki sebagai pusat perbelanjaan dan wisata, sehingga hal itu akan menyebabkan mereka tersisih dan harus keluar. Berawal sejak tahun 2012, saat Wali Kota Toru Hashimoto mengerjakan proyek khusus Nishinariku yang merupakan salah satu dari 24 distrik di Osaka, lingkungan Kamagasaki berhasil menarik perhatiannya. Letaknya yang berada di pusat kota dan memiliki banyak jalur kereta api yang menghubungkannya ke prefektur tetangga dan bandara internasional Kansai, membuat wali kota berniat menjadikan Kamagasaki sebagai pusat perbelanjaan dan wisata. Selain itu, karena secara historis terkait dengan aktivitas pekerja harian, Kamagasaki telah dilengkapi dengan fasilitas gudang dan penginapan yang membuatnya memiliki nuansa lanskap perkotaan untuk menyasar pengunjung dari berbagai negara. Namun, tanpa disadari banyak orang, dengan banyaknya backpacker asing yang berkunjung dan memanfaatkan perumahan di lingkungan Kamagasaki, justru menyebabkan harga sewa perumahan semakin tinggi dan menyebabkan penghuni Kamagasaki tersisih dan terpaksa harus keluar. Menyusul keputusan tentang penutupan Kamagasaki, pemerintah melarang munculnya penghuni liar di sekitar wilayah tersebut. Pemerintah menutup akses menuju ruang-ruang di bawah beberapa rel kereta api dengan dipasang kawat berduri dan kamera keamanan. Padahal, ruang tersebut sering dimanfaatkan oleh para tunawisma ketika cuaca buruk. Selain itu, pedagang kaki lima yang biasa memenuhi hampir setiap jalur lingkungan Kamagasaki juga melarikan diri karena takut atas penangkapan dan penindakan polisi yang secara konsisten berpatroli sejak tahun 2013. Puncaknya terjadi pada 31 Maret 2019. Pemerintah kota mengeluarkan keputusan untuk menutup Kamagasaki. Dalam waktu 24 hari setelah keputusan dikeluarkan, pemerintah mengerahkan lebih dari 200 polisi untuk mengusir penghuni Kamagasaki. Namun, karena tidak memiliki tempat tinggal dan penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, sebagian besar mereka kembali dan menetap di jalan-jalan di sekitar lingkungan tersebut. Beruntungnya, banyak orang-orang dan komunitas yang masih peduli dengan membantu dan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka melalui penyediaan makanan hangat, pakaian, tempat penampungan sementara, kegiatan budaya, serta membantu menyiapkan administratif dan hukum. Selain itu, mereka juga membantu para tunawisma dengan membentuk aksi pembukaan Kamagasaki Center Group atau yang disingkat menjadi AOG. Namun yang paling mengejutkan semua orang adalah penolakan pihak pengadilan atas perintah disposisi sementara yang melarang pemindahan kepemilikan yang coba ditempuh oleh prefektur Osaka, yang merupakan prosedur hukum yang biasa digunakan di Jepang. Surat yang melarang munculnya penghuni liar tersebut ditolak oleh pihak pengadilan pada 1 Desember 2020, yang sekaligus membesarkan dan memuaskan hati para anggota kelompok AOG yang telah berjuang untuk mengurangi jumlah kematian ketika musim dingin dan penyebaran pandemi COVID-19 di antara penduduk yang tinggal di lingkungan tersebut. Daerah kumuh di Jepang telah ada sejak periode Meiji antara tahun 1868 sampai 1912, ketika orang-orang dari daerah pedesaan bermigrasi ke kota-kota seperti Tokyo dan Osaka untuk mencari peluang kerja. Pada era itu,
lingkungan Nagamachi diyakini memiliki lebih dari 2.800 akomodasi sewaan kayu dan menampung lebih dari 6.000 pekerja. Jumlah pekerja semakin meningkat ketika pemerintah kota melakukan perluasan di bagian selatan wilayah Osaka pada tahun 1925. Namun sayangnya, mereka sering berakhir tinggal di daerah kumuh dengan akses terbatas ke sanitasi, air, dan layanan dasar. Sehingga pada tahun 1950-an, Kamagasaki didirikan oleh pemerintah sebagai tempat penampungan tenaga kerja konstruksi yang sedang berlangsung di Osaka. Kamagasaki terletak di pinggiran kota Osaka yang menjadi tempat penampungan sekitar 30.000 pekerja saat itu dan dikenal sebagai daerah paling kumuh terbesar di Jepang. Selanjutnya pada tahun 1966, Airin Chiku diputuskan oleh pemerintah sebagai pengganti nama Kamagasaki sebagai langkah untuk membersihkan citra buruknya yang terkenal dengan kekerasan, kejahatan terorganisir, dan narkoba, serta melarang penggunaan nama Kamagasaki di peta resmi, di media, bahkan pemerintah juga melarang penghuninya menyebut nama tersebut. Namun nama Kamagasaki masih sering digunakan oleh penduduk lama sampai saat ini hingga menyebabkan kesenjangan antara mereka dengan penduduk baru dan pemerintah. Pada tahun 1970, ketika acara internasional yang dikenal dengan World Expo diselenggarakan di Osaka, jumlah tenaga kerja mencapai puncaknya dan diperkirakan mencapai kurang lebih 70.000 orang. Namun ironisnya, pada tahun yang sama, beberapa peristiwa telah mengubah Jepang dari negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar kedua di dunia menjadi negara yang berada di peringkat ketiga. Selain jumlah pekerja yang semakin meningkat, era tersebut juga menjadi awal dari periode pengangguran yang terus-menerus bertambah di Osaka. Banyak pekerja dengan kondisi keuangan yang tidak menentu berkumpul di jalan-jalan lingkungan Kamagasaki, terutama setelah terjadinya guncangan harga minyak dan runtuhnya bubble ekonomi pada tahun 1973. Di tengah meningkatnya jumlah pengangguran, Kamagasaki justru ditambah dengan datangnya penduduk dari pedesaan seperti Okinawa, Shikoku, dan Kyushu untuk mencari peluang kerja di Osaka. Tren ini terus berlanjut sampai tahun 90-an, hingga menyebabkan kerusuhan besar dan munculnya beberapa LSM untuk mendukung bertambahnya jumlah pekerja lanjut usia dan pekerja yang terproletarisasi. Namun, karena kekurangan lapangan kerja dan meningkatnya jumlah pekerja yang datang dari pedesaan, justru menyebabkan semakin meningkatnya jumlah pengangguran dan melahirkan ribuan tunawisma. Beruntungnya, banyak komunitas, organisasi nirlaba dan keagamaan yang peduli dengan menyediakan jatah makan, sehingga menimbulkan antrian panjang di dapur umum. Selain itu, pemerintah dan masyarakat juga melakukan upaya untuk membantu mereka dengan penyediaan layanan kesehatan, balai tetangga kota, asrama lingkungan kota, balai kota imik, dan festival musim panas Kamagasaki, serta beberapa jenis bantuan lain. Sejak tahun 1995, banyak pekerja meninggalkan Osaka karena tidak memiliki dokumen hukum, seperti paspor dan kartu kependudukan, yang sekaligus menyebabkan penurunan kemiskinan yang begitu cepat di Osaka. Dan saat ini, Osaka hanya menampung kurang lebih 24.000 pekerja, di mana sekitar 1.300-nya adalah tunawisma, yang menjadikan sampah sebagai sumber pendapatan untuk menghasilkan uang sekitar $9 hingga $13 setiap hari.